Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Maharani dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul Analisis Selisih Biaya Standar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efisiensi sebagai kunci, yaitu perkembangan dunia industri menuntut perusahaan menjalankan operasional secara efisien dan efektif untuk mempertahankan daya saing dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, pengendalian biaya fundamental, yaitu pengendalian biaya merupakan elemen fundamental dalam manajemen yang memastikan biaya produksi tidak melebihi batas perencanaan. Yang ketiga, sistem biaya standar, yaitu sistem ini digunakan sebagai alat pengukuran efisiensi yang terstruktur. Biaya standar adalah taksiran biaya berdasarkan kondisi operasi yang diharapkan normal dan efisien, berfungsi sebagai benchmark evaluasi kinerja. Dan yang keempat, ada peran analisis selisih, yaitu alat ini membandingkan biaya yang seharusnya terjadi atau standar dengan biaya yang sebenarnya dialokasikan atau aktual. Analisis selisih berfungsi tidak hanya sebagai indikator penyimpangan, tetapi juga dasar untuk melakukan tindakan korektif strategis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang biaya dan biaya standar. Yang pertama ada konsep dasar biaya. Definisi biaya yaitu pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk tujuan tertentu. Yang kedua, komponen biaya. Biaya mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, kepentingan, yaitu biaya menjadi elemen fundamental dalam sistem akuntansi biaya sebagai dasar pengukuran kinerja dan penentuan harga pokok produk. Selanjutnya, biaya standar atau standard cost. Definisi yaitu taksiran biaya yang ditentukan sebelum proses produksi digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi efisiensi. Ini adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi operasi normal dan efisiensi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Yang pertama ada perencanaan, yaitu sebagai alat dalam penganggaran memberikan estimasi biaya untuk penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, pengendalian, yaitu memberikan benchmark untuk membandingkan biaya aktual, memungkinkan dilakukannya tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu membantu penentuan harga jual dan perencanaan laba perusahaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis biaya standar. Yang pertama, standar ideal, yaitu hanya dapat dicapai dalam kondisi operasi sempurna tanpa hambatan, seringkali tidak realistis. Yang kedua, standar yang dapat dicapai, yaitu standar yang mempertimbangkan inefisiensi kecil yang wajar, lebih diterima, dan mencerminkan kondisi operasi nyata untuk pengukuran kinerja objektif. Dan yang ketiga, standar dasar, yaitu digunakan untuk analisis tren jangka panjang dan pembanding historis, namun kurang cocok untuk pengendalian biaya harian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep analisis selisih dan klasifikasi selisih. Yang pertama, analisis selisih biaya standar, yaitu proses membandingkan biaya standar dengan biaya aktual. Kemudian, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi selama proses produksi. Selisih biaya adalah perbedaan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan standar dengan biaya yang benar-benar terjadi. Lalu sifat selisih, di sini ada dua, yaitu yang pertama menguntungkan, terjadi jika biaya aktual lebih rendah dari standar. Dan yang kedua, tidak menguntungkan, terjadi jika biaya aktual lebih tinggi dari standar. Dan tujuan manajerial di sini yaitu analisis bertujuan untuk mengetahui penyebab penyimpangan, memungkinkan manajemen mengambil langkah perbaikan, dan mengontrol biaya secara rutin. Klasifikasi jenis-jenis selisih biaya. Selisih bahan baku di sini ada dua. Yang pertama, selisih harga bahan baku terjadi karena perbedaan harga beli bahan baku aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, selisih kuantitas pemakaian bahan baku terjadi akibat penggunaan bahan baku yang lebih atau kurang dari jumlah standar. Selanjutnya, selisih tenaga kerja langsung di sini juga ada dua. Yang pertama, selisih tarif tenaga kerja terjadi karena perbedaan tingkat upah aktual dengan standar yang ditetapkan. Dan yang kedua, selisih efisiensi tenaga kerja.
muncul ketika jam kerja yang digunakan aktual lebih banyak atau lebih sedikit dari jam kerja standar. Faktor keterampilan karyawan dan kondisi mesin berpengaruh besar terhadap selisih ini. Selanjutnya, selisih biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama, selisih pengeluaran dipengaruhi oleh perubahan harga energi atau penggunaan mesin. Dan yang kedua, selisih efisiensi seringkali dipengaruhi oleh perubahan kapasitas produksi dan penggunaan mesin yang tidak maksimal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan akar penyebab dan dampak selisih. Faktor-faktor penyebab terjadinya selisih biaya yaitu selisih ditinjau dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu, yaitu meliputi kesalahan perencanaan, kerusakan mesin, inefisiensi tenaga kerja, serta kualitas bahan baku yang buruk. Selisih bahan baku, kesalahan pembelian, kualitas bahan baku yang rendah, atau perbedaan spesifikasi bahan baku dari standar yang menyebabkan meningkatnya pemakaian. Selanjutnya, selisih tenaga kerja, yaitu kurangnya pelatihan, tingkat kehadiran rendah, motivasi menurun, atau perencanaan shift yang tidak tepat. Dan yang selanjutnya, selisih BOP, pemborosan energi, pemeliharaan mesin yang buruk, atau volume produksi di bawah kapasitas normal. Dan yang kedua, di sini ada faktor eksternal, yaitu meliputi fluktuasi harga pasar, inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, hingga gangguan distribusi. Faktor ini mengharuskan perusahaan menyesuaikan standar biaya secara berkala agar tetap relevan. Jika tidak, selisih biaya dapat membesar. Dampak signifikan selisih biaya di sini meliputi yang pertama, kinerja keuangan, yaitu selisih yang tidak menguntungkan meningkatkan harga pokok produksi sehingga menurunkan laba perusahaan. Dan yang kedua, evaluasi efisiensi, yaitu selisih menguntungkan menunjukkan efisiensi, sementara selisih tidak menguntungkan menunjukkan inefisiensi yang perlu diperbaiki segera. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu informasi selisih berfungsi sebagai dasar manajer untuk membuat keputusan penting seperti mengubah proses produksi, mengganti pemasok, atau investasi mesin baru. Dan yang terakhir, ada evaluasi kinerja, yaitu selisih biaya memengaruhi sistem penilaian kinerja individu dan departemen sehingga harus dilakukan secara adil. Lalu di sini ada peran analisis selisih dalam pengendalian manajemen. Analisis selisih sebagai komponen kunci pengendalian. Yang pertama, umpan balik kinerja, yaitu analisis selisih adalah komponen utama dalam sistem pengendalian manajemen karena memberikan umpan balik yang cepat mengenai efisiensi operasional. Selanjutnya, pengidentifikasi penyimpangan, yaitu biaya standar berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi setiap aktivitas. Selisih biaya berperan sebagai indikator apakah penyimpangan berada dalam batas yang dapat diterima. Yang ketiga, respon adaptif, yaitu umpan balik yang dihasilkan memungkinkan perusahaan merespon perubahan lingkungan bisnis secara lebih efektif. Jika selisih memburuk, manajemen dapat segera mengambil langkah preventif atau korektif. Dan yang keempat, perbaikan berkelanjutan, yaitu analisis selisih mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi. Yang kelima, pembaruan standar, yaitu analisis selisih digunakan sebagai dasar untuk memperbarui standar biaya yang sudah tidak relevan. Standar harus dievaluasi berkala agar sesuai dengan pasar dan kapasitas produksi. Dan yang terakhir ada siklus pengendalian komprehensif, yaitu integrasi antara anggaran, standar biaya, dan analisis selisih menciptakan siklus pengendalian yang komprehensif, mendukung peningkatan kinerja operasional dan stabilitas keuangan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Analisis selisih biaya standar memegang peran krusial dalam sistem pengendalian manajemen modern, berfungsi sebagai indikator penyimpangan dan dasar evaluasi sistem internal perusahaan. Selisih ini terjadi pada 3 komponen biaya utama bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik,
yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti inefisiensi produksi dan faktor eksternal seperti perubahan harga pasar. Oleh karena itu, analisis selisih memberikan informasi penting untuk perencanaan, penganggaran, dan peninjauan kembali standar biaya agar perusahaan dapat adaptif dan kompetitif, yang pada akhirnya memberikan keunggulan dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan berbasis data yang solid. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.